hakikatnya demokrasi yang penuh dengan money politik. Kalau besok tidak ada lagi yang mau untuk mencalek, bagaimana apa yang harus kita dukung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, malam hari ini kami lagi bersama salah satu calon legislatif DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Dapil 7 nomor urut 8 ya. Dan ini bersama dengan Bung Tan Gosali. Kebetulan Tan Gosali ini saat ini sedang mengajukan diri sendiri, berkemauan sendiri untuk menjadi seorang legislator di gedung dewan. Berarti dia punya inisiatif sendiri dan keinginan sendiri untuk membangun wilayahnya. Nah, sebenarnya apakah ini betul tujuannya sendiri atau keinginan rakyat? Baik, kita sapa langsung. Nah, kira-kira apa sih tujuannya Tan Gosali untuk maju menjadi caleg DPR? Ya, pada intinya kan kita sebagai wakil rakyat, penyambung lidahnya rakyat. Sesungguhnya DPR itu adalah wakil rakyat yang memperjuangkan rakyat. Jadi kan sekarang ini persaingan antar caleg kuat ini. Sementara Anda sendiri kategorinya milenial dan juga masuk dari gen dan Z. Apakah bisa bersaing meraih suara? Persoalan cara kita kuat atau tidaknya kan ini persoalannya semua kan strategi. Kita kan sudah punya peluang. Jadi Anda yakin bisa lolos? Kita sudah ikhtiarkan, sudah kita bismillahkan, kita mau naik, pasti aku yakin 100%. Ini keinginan sendiri atau keinginan orang banyak awalnya? Awalnya sebenarnya atas motivasi kawan-kawan, setelah kita istiqorohkan, baru kita niatkan untuk naik jadi DPR. Oke, baik. Nah, kira-kira kawan-kawan jurnalis yang lagi ngumpul di sini ada nggak mau bertanya? Siapa ini? Mas Arul. Bung Tan Gosali ya kan salah satu caleg dari Madinah yang nantinya ingin maju ke DPRD provinsi. Ya. Sebenarnya saya ingin tahu dulu apa sih yang ingin direncanakan ketika nanti duduk terpilih lah ya kan, terpilih menjadi salah satu anggota DPRD provinsi. Apa nanti yang utama dilihat dari Madinah ini dan ingin dikembangkan apa saja gitu. Berawal kita memang sebenarnya berlatar belakang daripada aktivis. Kalau boleh kan jujur sebenarnya kita lihat banyaknya persoalan-persoalan polemik yang tidak bisa terselesaikan di tingkat 2 kabupaten. Contoh, masalah agraria hari ini adalah masalah yang sangat besar, masalah yang sangat polemik. Kalau boleh kita katakan, masalah agraria ini saat ini lebih tinggi daripada persoalan tinggi Gunung Sorik Marapi. Itulah yang menjadi persoalan yang termotivasinya kita untuk naik jadi anggota DPR. Kita lihat sumber daya alam yang kaya untuk wilayah Mandailing, Pantai Barat, okelah kita bilang tabak tentu pada perkebunan dan pertambangan itu belum bermanfaat sama sekali terhadap kesejahteraan masyarakat. Artinya kita lihat bahwa beberapa spanduk kita yang kita buat sepanjang wilayah Tapanuli di bagian selatan, slogannya adalah otonomi daerah atau otonomi daerah. Artinya otonomi daerah itu kan seharusnya bagaimana mensejahterakan putra daerah yang sesungguhnya. Tapi kenyataannya kita lihat otonomi daerah ini pada hakikatnya bukan otonomi, tapi otonomi. Kalau kita bahasa Mandailingkan, inilah yang terjadi saat ini. Kita lihatlah perkebunan di wilayah Pantai Barat Mandailing saat ini hampir terjadi konflik agraria
persoalan plasma, persoalan bagaimana CSR terhadap perusahaan, belum lagi masalah tenaga kerja lokal yang tidak sama sekali tidak ada kepedulian usaha. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Jadi itu yang dibilang Pak Tan tadi, kenapa Pak Tan administrasi dengan Bapak Dewan? Juga kan Pak Tan aktivis. Kenapa naik yang Pak Tan? Seperti kita lihat kan ada 4 orang anggota DPR kita. Satu pun tidak ada yang mampu kita lihat membahas apa yang kita Pak Tan terkait Partai Barat. Persoalan masalah aktivis ini sebenarnya kalau kita jujur sebenarnya cikal bakal soal aktivis itu memang sebenarnya legislatif, karena aktivis ini tidak punya hak pengawasan. Ya, apakah nanti setelah duduk apa rencana Pak Tan setelah duduk? Ya, setelah duduk sebenarnya pada hakikatnya memang kan kita melihat ketika duduk pada fungsi daripada DPR itu. Ya. Contoh bidang perkebunan itu Komisi 2. Nanti di Komisi 2 kita bagaimana untuk mengawasi perkebunan-perkebunan di wilayah Pantai Barat, pertambangan-pertambangan di wilayah Tabaksel. Artinya kalau kita jujur sebenarnya DPR provinsi ini pun kalau kita lihat dari kemampuan daripada kekuatan high-com politiknya sebenarnya belum tidak ada apa-apanya, kecuali memang DPR RI. Namun kan suara itu sudah bisa kita perjuangkan dari gedung DPRD provinsi ke depan. Nah, maksud saya kan apakah Pak Tan mampu kalau hanya cuma sendiri nanti yang berjuang terkait Pantai Barat? Sementara yang 4 aja yang sekarang ada masih tetap begitu. Sebenarnya kalau kita jujur sebenarnya tergantung pada bagaimana ekonomi politik kita. Kalau orang Madinah hanya 4 orang, tapi kan banyak yang punya marga di wilayah Sumatera Utara ini yang memang berasal daripada Madinah dan wilayah Tabaksel. Saya pikir kalau kita berikan penjelasan kepada kawan-kawan yang lebih rasional bagaimana untuk terhadap kepedulian kampung halaman, kapan waktunya untuk pengabdian untuk kampung halaman, saya pikir mereka pasti mau. Apakah Pak Tan mampu? Insya Allah kita berusaha untuk semampunya. Baik. Waktu pemilihan kan tahapan sudah diumumkan DPT ya kan, tinggal mungkin hanya 2 bulan lagi lah jadi pemilihan itu. Jadi sejauh ini strategi yang sudah dilakukan oleh Bang Tan sendiri sudah sejauh mana gitu kan untuk meraih hati masyarakat Madinah gitu. Dan diketahui juga kita datangi politik uang gitu. Gimana finansial dari Bang Tan sendiri apa gimana kan, apakah nanti memainkan politik uang juga atau bagaimana gitu. Ya, terkait persiapan kita untuk menghadapi ini, jauh-jauh sebelum hari kan kita sudah persiapkan. Artinya strategi-strategi, pendekatan-pendekatan berbuat untuk masyarakat. Kita bukan lagi istilahnya barang yang baru lagi untuk dalam hal persoalan di politik ini. Kita hari ini bagaimana menjadi caleg ini agar perjuangan yang selama ini yang kita perjuangkan untuk lebih tercapai lebih maksimal. Kalau bicara persoalan strategi, persoalan duit, saya pikir tidak semua duit dalam hal persoalan pemilu ini. Walaupun memang duit itu pun sangat peran, apalagi di provinsi. Kalau di provinsi ini selama saya memang 4 bulan ini berjalan di sepanjang wilayah Tabaksel, tidak ada yang bicara persoalan duit. Memasang spanduk, tidak ada yang bicara persoalan duit. Berbeda memang dengan sebenarnya untuk tingkat 2 memang sangat rentan bicara persoalan money politik. Ini saatnya kita memang untuk berubah sebagai generasi muda untuk bicara persoalan ide gagasan ke depan. Artinya relasi yang dimainkan Bang Tan ini teman ya, bukan uang. Ya, jadi kita pun berharap kepada pers,
ini adalah budaya yang sangat bagus bicara persoalan ide dan gagasan diskusi politik yang harus kita bangun hari ini. Saya pikir semua caleg juga harus siap untuk memang diwawancarai Pak seperti hari ini. Jadi menurut Pak Bung Tan sendiri, gimana sih peluang pers di perpolitikan ini? Peluang pers itu sangat berperan karena memang pers hari ini sangat menentukan persoalan bagaimana perputaran informasi, persoalan antara yang benar pun bisa jadi disalahkan, apalagi yang benar semakin memang dibenarkan kan. Artinya pers ini adalah kunci daripada pilar demokrasi pada hari ini. Ketika memang pers memang diam hari ini, maka memang persoalan yang tadi manipolitik itu akan terjadi ketika memang pers tutup mata. Baik, Saya pikir gini aja, seharusnya generasi muda dan kawan-kawan pers berbangga masih ada kaum gerakan yang mau untuk mencalik pada hari ini di saat era yang memang pada hakikatnya demokrasi yang penuh dengan manipolitik. Kalau besok tidak ada lagi yang mau untuk mencalik, bagaimana kita, siapa yang harus kita dukung? Satu lagi, apa motivasi Anda memilih Partai Persatuan Pembangunan? Motivasi kita bicara histori, sejarah. Karena memang orang kampung saya Roburam pernah memang duduk menjadi pimpinan MPR dari P3 namanya almarhum Ompung Nurdin Lubis. Ketua P3 pertama itu dari kampung saya. Ketua P3 pusat pertama ya, itu dari kampung saya. Itulah motivasi kita sebenarnya untuk memilih P3. Oke, Oke, makasih. sepertinya sampai di sini dulu bincang-bincang kita dengan salah satu calon legislatif dari DPRD provinsi ya, dan terima kasih atas waktunya bukan kebetulan singgah di sini, dan ini bukan ajang kampanye, cuman kopi bareng aja dan sekaligus bincang-bincang. Baik, sampai jumpa di lain kesempatan dan terima kasih.